Toleransi itu ada pada tataran dialog. Ingat bahwa toleransi itu ada pada tataran dialog, ada pada tataran integrasi, ya, ada pada tataran muamalah lah ya, hubungan antara satu orang dengan orang lain. Di sana ada letak toleransi itu di sana. Tempatnya toleransi itu di sana. Tempatnya toleransi ada pada dialog kita antar sesama. Nah, untuk bisa kita sampai pada toleransi itu sendiri, ya gimana ya bahasanya, agak rumit ini. Ya kita harus memahami bahwa apa yang ajaran-ajaran Islam yang ada hari ini itu harus kita pisahkan antara mana yang itu merupakan ajaran, mana yang itu merupakan ilmu pengetahuan. Islam itu bisa berbentuk dua, berbentuk ajaran dan berbentuk ilmu pengetahuan. Islam yang berbentuk ajaran ini sifatnya pribadi, internal diri, bersifat keyakinan, bersifat ideologis, bersifat teologis, tidak terbuka pada perubahan. Artinya dia ajak, tidak mengalami perubahan. Tapi ada Islam dalam bentuk ilmu pengetahuan. Islam dalam bentuk ilmu pengetahuan itu berkembang, berubah, terbuka dengan kritik, terbuka dengan diskusi, dialog. Itu Islam dalam bentuk pengetahuan. Artinya kita harus bedakan itu juga. Kalau tatarannya adalah dalam tataran ilmu pengetahuan, ya terbuka Islam itu terbuka. Tapi ada juga Islam dalam bentuk ajaran yang dogmatif, yang tidak terbuka dengan diskusi. Misalnya contoh, kenapa Anda sholat? Ini nggak perlu didiskusikan. Kenapa Anda sholat itu nggak perlu didiskusikan. Ngapain? Itu dogmatif. Nggak perlu ditanya kenapa Anda puasa. Itu dogmatif. Tapi kalau apa dimensi puasa, lah itu ilmu pengetahuan. Apa dimensinya sholat, itu ilmu pengetahuan. Apa makosid syariah dari sholat puasa, itu ilmu pengetahuan. Tapi kalau kenapa Anda sholat, itu bukan ilmu pengetahuan. Nggak perlu ada alasan. Sama kok. Apakah itu ada di luar hal-hal yang berkaitan dengan agama? Ada. Anda jatuh cinta sama orang, ditanya kenapa Anda jatuh cinta? Ya nggak ilmiah lah. Ya kan? Karena kenapa Anda jatuh cinta dengan cewek A? Oh, karena dia itu cewek ini metodologis, misalnya sistematis. Kan nggak mungkin itu. Iya kan? Iya. Dan di sana bukan ranah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak masuk ke sana. Itu wilayah dogmatis memang. Iya. Contoh makan kayak tadi ya, kita butuh makan dengan kita ingin makan itu beda, Mas. Kita ingin makan dengan butuh makan. Kalau butuh makan itu bisa kita ilmiahkan. Kenapa Anda makan? Dalam hal kebutuhan, untuk menambah energi, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh, untuk menjaga kehidupan, untuk dan lain-lain. Tapi kenapa Anda ingin makan? Ya pengen loh. Kayak ilmiah di situ. Itu bukan wilayah ilmiah. Maka Islam sebagai ajaran ini nggak perlu dipertanyakan. Ajaran itu dijalankan, bukan didiskusikan. Tapi ilmu pengetahuan itu didiskusikan, bisa berubah, bisa mendapat kritik,
bisa bergeser paradigmanya, bisa ditantang kebenarannya. Tapi dalam hal ajaran nggak perlu. Kenapa Anda muter-muter ngelilingin batu di Mekah? Ka'bah maksudnya. Nggak perlu ditanya. Ya kan? Kalau kita bicara itu dengan alasan rasional nggak akan nemu, dan nggak perlu dicari rasionalnya, karena itu wilayah ajaran. Islam punya dua dimensi, kayak koin punya dua sisi ajaran dan sisi ilmu pengetahuan. Maka Anda harus bisa membedakan itu. Ini dasar banget, masih harus Anda pahami dari awal. Takutnya Anda nggak bisa memahami mana Islam yang sebagai ajaran, mana yang sebagai ilmu pengetahuan. Yang Anda diskusikan sampai berbusa-busa di ruang kelas, di kampus, di tempat-tempat diskusi, itu pengetahuannya. Yang Anda jalankan di rumah, di kamar sendirian, atau Anda jalankan sebagai pribadi, itu adalah ajaran. Dan itu nggak perlu didiskusikan. Nah, toleransi ada pada ajaran. Toleransi itu untuk menjembatani. Karena ketika ajaran itu sifatnya pribadi, tidak terbuka dengan diskusi, ini di sini diperlukan toleransi. Artinya, misalnya ya, contoh ada wanita yang memilih untuk berjilbab lebar misalnya, ada yang tidak lebar, ada yang cukup sampai di leher. Ya, itu bagian dari ajaran yang dia jalankan. Di sana perlu ada toleransi, karena ajaran tidak terbuka kepada diskusi. Tapi kalau masuk ke wilayah misalnya apa batas aurat perempuan, ini wilayah ilmu pengetahuan, terbuka dengan diskusi, boleh ditantang kebenarannya. Wilayah ilmu pengetahuan, tapi ketika praktik, ya sudah, monggo. Mau yang jilbabnya lebar, mau yang bercadar, mau yang bina, itu ajarannya, ajaran yang dia pakai. Disinilah kita toleransi itu jadi jembatan kita. Apakah ini dicontohkan oleh Rasulullah? Dicontohkan oleh para sahabat. Para sahabat itu perlu teman-teman ketahui bahwa para sahabat itu menerima ajaran wahyu dari Nabi Muhammad itu tidak sama. Kalau dalam bahasa Arab disebut tafawut. Ada hal yang tidak sama gitu, antara satu dengan yang lain. Sahabat Nabi itu nggak sama loh. Jangan dianggap bahwa sahabat Nabi itu seragam semua pikirannya, itu enggak. Ada yang enggak. Banyak khalifah yang 4, Khulafaur Rasyidin itu pemikirannya berbeda-beda. Abu Bakar itu orangnya lembut, menjalankan agama dengan cara yang lembut. Umar tegas, ya. Sikapnya seperti itu. Dia memahami ajaran Islam dengan tegas, agak kaku memang, tapi ya, seperti itulah Umar. Utsman beda lagi, Ali beda lagi, apalagi setelah muncul tabiin, ya berbeda-beda terus kayak gitu. Apakah ini berbahaya? Tidak berbahaya. Nyatanya Islam masih bisa bertahan sampai sekarang. Kalau perbedaan para sahabat itu berbahaya, harusnya Nabi Muhammad dari awal itu sudah menegaskan bahwa kalian harus sama dalam memahami Islam. Tapi nyatanya enggak. Nabi Muhammad tidak tidak seperti itu. Ada sahabat yang dia saklek apa yang dilakukan oleh Rasulullah jalankan, dan dia menolak untuk membuat hal-hal yang di luar apa yang dilakukan Rasulullah. Ada seperti itu. Tapi ada sahabat yang inovatif,
Inovatif artinya apa? Dia mau membuat hal-hal baru. Contoh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bikin hal baru apa? Traweh. Traweh itu nggak dilakukan oleh Rasulullah, Mas Mbak. Kalau Anda traweh itu sedang melakukan bid'ah. Traweh itu nggak dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah nggak pernah traweh, nggak ada dalilnya traweh. Adanya Rasulullah itu sholat di malam bulan Ramadan, dan Rasulullah nggak mengatakan ini sholat traweh, enggak. Rasulullah cuma sholat, menjalankan sholat, nggak pernah mengklaim itu namanya sholat apa. Dan itu pun hadisnya bukan Rasulullah sendiri yang mengatakan, tapi Aisyah istrinya. Ketika ditanya, Ummul Mukminin, bagaimana sholatnya Rasulullah di bulan Ramadan? Sholat beliau begini. Itu hasil cerita dari istrinya, bukan Rasulullah sendiri yang bilang. Cerita dari istrinya yang melihat, itu pun nggak tahu apakah Aisyah itu semalam suntuk melek ngeliatin Rasulullah sholat, atau beliau sempat tertidur Rasulullah juga masih sholat. Kita juga nggak tahu, ada kemungkinan seperti itu kan. Lah tapi kemudian Umar bin Khattab apa? Umar bin Khattab, wah ini kalau orang sholat sendiri-sendiri di bulan Ramadan ini kurang enak, kurang bagus lah. Bagaimana kalau kita kumpulkan? Dikumpulkan. Kemudian ditaruh imam di situ satu, berjamaah di masjid. Kemudian Umar menamai sholat tersebut dengan tarawih. Nggak ada contohnya dari Nabi. Ada yang seperti itu kan, ada contoh-contoh yang bermacam-macam gitu loh dari sahabat. Artinya sahabat itu nggak sama dalam memahami ayat, memahami Quran, memahami ajaran Nabi, nggak sama. Mereka berbeda-beda satu. Dan apakah Nabi itu marah? Enggak, malah justru mengatakan ikhtilafu ummati rahmat. Ya kan? Perbedaan, perselisihan dalam umatku adalah rahmat, adalah kasih sayang. Artinya apa? Kalau Islam itu dijalankan dengan satu cara, kita akan kesusahan, berat di kita. Kenapa? Contoh misalnya Islam itu dijalankan hanya seperti caranya Abu Bakar, berat kita nggak mungkin meniru Abu Bakar 100%. Kalau hanya dilakukan Islam itu seperti yang dilakukan Ali bin Abi Thalib saja, berat juga. Kenapa? Ya nggak mungkin kita niru Ali bin Abi Thalib. Tapi dibuat Islam itu dengan pemahaman sahabat yang berbeda-beda, agar apa? Kita milih. Ya, nanti para ulama merumuskan cara memilih itu, ya lahirlah itu yang namanya madhab. Madhab itu adalah hasil dari para ulama memilih rumusan-rumusan atau jalan-jalan syariat yang dilakukan oleh para sahabat. Itu makanya ketika kita sudah paham ini secara epistemik lah ya, secara ontologis tentang hakikat dari Islam, kita akan tahu toleransi itu wilayahnya ada di mana. Kan, tempatnya ada di mana, batasannya apa. Kembali lagi ke masalah yang tadi, bahwa kita hari ini itu sebenarnya hanya berada di satu titik dari luasnya Islam. Saya ibaratkan Islam itu seperti lautan, kita hanya berada di satu titik. Yang diajarkan kepada kita hanya limitasi saja, batasan. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran itu bukan bukan bentuk Islam secara rigid, kaku, bukan. Yang diajarkan dalam Al-Quran itu limitasi, batasan ini yang paling pol sana, ini yang paling pol sini. Ini yang paling sana dan di luar sana nggak boleh, ini yang paling pol sini dan di luar ini nggak boleh. Jadi aturan hukum yang ada di dalam Al-Quran itu jangan dipahami bahwa kita harus plek seperti itu. Tapi Al-Quran itu ya termasuk sunnah itu adalah limitasi, batasan inilah yang Islam itu ada cakupannya ini gitu. Bisa dipahami nggak? Islam itu cuma cakupannya ini gitu. Misalnya contoh
Contoh, ketika Islam Al-Quran berbicara tentang apa ya, makanan halal. Al-Quran hanya memberi limitasi bahwa kamu yang nggak boleh itu limitasinya ini. Oh, Al-Quran yang makanan yang misalnya kan di Al-Quran apa, darah ya, khinzir, babi ya kan, terus apa lagi, nah ini limitasi saja, ini kamu nggak boleh melampaui ini gitu loh. Tapi nanti di dalam limitasi ini ada ruang. Jangan dianggap bahwa limitasi ini seperti hitam dan putih. Sini hitam, sini putih gitu loh. Jangan seperti itu. Kalau nanti hitam dan putih nanti akan memunculkan Islam kafir gitu kan. Iman kafir gitu. Tapi limitasi ini adalah menjadi border, jadi batas, di mana di dalam border, di dalam batas itu masih ada ruang. Yang ruang itu masih sangat luas sekali. Jihad misalnya, Al-Quran berbicara tentang jihad, bla 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 bla. Ini limitasi, batasan hukum jihad itu batasannya sampai ini. Tapi jihad itu sendiri sangat luas sekali. Nah, yang salah dari umat Islam hari ini adalah kita menganggap bahwa limitasi ini adalah batasan Islam dan kafir gitu loh. Jihad itu seperti ini, kalau nggak kayak gini nggak jihad. Nah, ini bahaya. Gitu loh. Ya kan? Ini bahaya, ini pemikiran seperti ini. Padahal Al-Quran hanya memberikan ini batasan jihad itu, misalnya gini ya, saya ibaratkan ini kotak ini, jihad ini. Al-Quran hanya memberi batasan ini. Nah, di luar ini bukan jihad. Nah, sementara di dalam ini masih ada ruang. Ruang apa yang kita bisa pilih di sana? Bisa berbeda-beda. Kita bisa berdiri di sini, bisa berdiri di sini, bisa berdiri di sini, bisa di sini, bisa di sini. Ada ruang. Dan hampir semua ayat-ayat Al-Quran seperti itu. Bahkan sampai termasuk ke ayat-ayat Tauhid pun seperti itu. Tauhid itu sebuah ruang yang luas. Al-Quran hanya menerangkan limitasi, batasan, border terluar dari Tauhid. Tapi di dalam Tauhid itu ada pilihan, ruang. Kita mau berdiri di sebelah mana terserah kita. Yang penting berada di dalam border, di dalam ruang itu, kayak gitu. Nah, kebetulan Islam turun di Arab, Nabi Muhammad berada di salah satu sisinya yang sesuai dengan Arab. Kemudian Islam dibawa ke Nusantara, kemudian dikembangkan di Nusantara. Orang Nusantara berada di salah satu sisi yang lain lagi, kayak gitu loh. Mungkin Islam yang dibawa ke Maroko, yang dibawa ke Afrika, yang dibawa ke Cina akan berbeda, tapi masih di dalam border itu, di dalam lingkup itu, di dalam limitasi itu. Nah, disinilah letak toleransi, kiranya gitu. Jadi ada hal yang perlu kita perlu kita pahami bahwa yang pertama tadi, bahwa ini kita perlu pahami mana itu Islam, mana itu berislam, mana itu pemikiran Islam, mana itu cara pandang terhadap Islam. Jadi kita nanti akan terlepas dari fanatisme kalau seperti itu. Ya. Kenapa terjadi masalah problem seperti hari ini? Bagaimana orang antara sesama Islam saling bermusuhan, saling bentrok, saling menyalahkan, ya, tidak ada yang mau mengalah, saling menjatuhkan, bahkan saling menyakiti, saling membunuh bahkan. Kenapa itu terjadi? Karena masing-masing dari mereka berpikir bahwa ini adalah Islam, bukan berpikir bahwa ini adalah maksimumnya saya memahami Islam.
Artinya bisa jadi ada orang yang lebih memahami lagi, ada orang yang kurang, ada kan bisa. Ya kan?